sehari-hari, apakah itu di handphone, apakah itu di kamera, apakah itu juga di tim dan sebagainya. Dan itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang entertaining, itu sesuatu yang menghibur, sesuatu yang fungsional. Dan saya sebagai seniman menggunakan itu beyond yang kita sebut tadi gitu ya, beyond gitu. Untuk apa? Untuk mengekspresi sesuatu, bisa sifatnya kritik, bisa sifatnya meditatif, atau parodi atau saya memulai menggunakan video ketika orang barangkali belum menyadari, itu tahun 1990 dan kemudian saya memulai pameran tunggal 3 tahun kemudian, tahun 93, dan sekarang ini hampir 17 tahun saya, dan dalam pameran ini saya ingin menunjukkan kepada masyarakat perkembangan pemikiran dari saya, bukan hanya pemikiran tapi juga artistik, dan menurut saya ini bisa juga menjadi sebuah barangkali istilah sekarang edukasi dan seterusnya. Mudah-mudahan sumbangan ini bisa bermanfaat. Ya, di era informasi sekarang, juga globalisasi, pengaruh teknologi media itu mempengaruhi banyak sekali kehidupan. Tidak ada di dalam dunia barat, tapi juga seluruh dunia, di Asia, di Indonesia. Dan saya memilih ini untuk sebagai cara untuk bisa menunjukkan sebuah kenyataan. Bahkan saya menggunakan media yang sama untuk mengintervensi persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, apakah sosial atau politik, persoalan-persoalan yang aktual di masyarakat. Karya-karya saya berhubungan dengan masalah politik, sosial dan seterusnya, seperti No Hero, itu adalah pengamatan saya atau observasi saya dan pengungkapan saya mengenai para pembantu Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di Singapura. Kemudian saya katakan tadi, inspirasi saya bisa cukup hal yang sosial politik, tapi tidak hanya sosial politik, seperti video spa. Spa ada di mana-mana, tapi spa yang konvensional itu hanya sekedar hubungan dengan kulit, hubungan dengan hidung, dan mencapai gitu. Bagi saya, kalau spa sudah bisa ditambahkan melalui sebuah tayangan-tayangan di video untuk memijat mata. Tujuannya adalah sebuah kebugaran, relaksasi dan seterusnya. Dan video itu bisa dipergunakan seperti itu, sehingga dia tidak hanya sekedar sesuatu hiburan atau sesuatu yang hanya sekedar ditunggangi untuk masalah politik, tapi juga bisa untuk terapi terhadap psikologi masyarakat, terapi terhadap barangkali menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, seniman seperti juga bidang-bidang lain, apakah dia politisi, apakah dia seorang dokter atau insinyur dan sebagainya, dia harus mempunyai suatu fungsi yang jelas di dalam masyarakat. Di dalam banyak kasus di Indonesia, apakah itu mengenai kasus berita, kasus hamil, kasus ya itu berhubungan dengan teknologi media. Dan menurut saya apa yang sekarang ini sudah yang berlaku di Indonesia itu belum cukup, karena itu hanya dipengaruhi oleh figur-figur politik, figur-figur teknologi. Dan menurut saya di bidang-bidang budaya, bidang-bidang seni, hubungan dengan video dan sebagainya, itu bisa juga memberikan suatu inspirasi atau bisa memperjelas persoalan realitas. Iya, sebuah pertanyaan yang juga barangkali agak sedikit klise seperti itu. Tapi saya memang melihat Indonesia itu
menghadapi suatu kegagalan-kegagalan, apakah itu sifatnya politis, apa sifatnya hukum, apa sifatnya ekonomi dan seterusnya. Dan menurut saya seni sebetulnya tidak saja apa yang saya lakukan, tapi banyak seniman seperti Heri Dono dan seterusnya itu mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, dan itu menurut saya sebuah aset yang bisa memberikan semangat, bisa memberikan sebuah kebanggaan terhadap Indonesia, dan saya berusaha di wilayah itu gitu. Ya. Ya, sebetulnya pameran di mana saja sebetulnya itu selalu ada sesuatu yang keunikan tersendiri, ada suatu kesan tersendiri. Tapi baru saja juga saya berbicara dengan Pak Agus Darmawan, di owner dari galeri ini, Galeri Semarang. Saya merasa ini betul-betul antara interior atau antara arsitektur dengan display atau installment dari karya ini menyatu, sehingga baik karya maupun space yang ada itu bisa menjadi kekuatan yang saling mengisi, dan itu menurut saya pengalaman yang sangat istimewa. Tentang Krishnamurti memang sebetulnya menurut saya itu salah satu ya pionir untuk kita sebut sebagai orang yang menumbuhkan apa yang disebut dengan ekologi media. Artinya ketika sebuah zaman dari zaman apa yang disebut dengan mendengar dengan radio, dan kemudian melihat dengan TV audiovisual, dan kita masuk ke budaya maya, maka kemudian seorang Krishnamurti adalah seorang yang menjadikan ekologi media, baik itu mendengar, melihat ataupun budaya maya, itu mengalami dunia ekspresinya dan mengalami dunia gugatannya. Jadi Krishnamurti memang menurut saya salah satu pionir untuk mengembangkan apa disebut seni di tengah ekologi media dalam budaya audiovisual dan maya itu sendiri. Oleh karena itu saya sangat tertarik selalu melihat karya-karya dari Krishnamurti itu sendiri. Sebuah cara sebenarnya untuk menjadikan abad audiovisual ini tidak hanya menjadi abad konsumtif, ya orang konsumtif, tapi dalam karya-karya Krishnamurti kita lihat sebuah ruang apa yang disebut ruang partisipasi, substitusi, kemudian ada juga ruang-ruang apa yang disebut juga ruang distribusi bersama, dan kemudian ruang dialog dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi masyarakat yang konsumtif terhadap lahirnya generasi audiovisual ini, tapi masyarakat yang menjadi bagian untuk menggugat sekaligus untuk mempertanyakan. Kalau mau beda, kostum